Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita memberikan komentar yang baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Caranya wahyu turun kepadamu? Bagaimana caranya wahyu turun kepadamu? Menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, seperti suara gemerincing lonceng yang paling berat bagi, dan cara ini yang paling berat bagi, dan aku sudah memahami apa yang disampaikan, dan tiba-tiba Muhammad ngerti dengar suara lonceng, tiba-tiba Muhammad ngerti dengar suara lonceng, lalu Muhammad ngerti apa yang disampaikan, jadi bang, wahyu yang asli itu tadi suara lonceng tadi. Jadi bang, wahyu yang asli itu tadi suara lonceng dan tadi. Kemungkinan itu suara lonceng gereja di samping rumah. Dan kemungkinan itu suara lonceng gereja di samping rumah Muhammad. Wahyu datang, wahyu datang. Wahyu datang. Itu bang aslinya. Mau saya putarkan lagi nih. Itu bang aslinya. Suara asli Al-Quran. Mau saya putarkan lagi nih. Inilah suara asli Al-Quran. Nih. Itu. Gimana? Oke. Boleh saya sekarang tanya? Gimana? Silakan. Oke. Boleh saya sekarang tanya? Silakan. Duh, lari kemana? Agamamu apa? Yang seputar yang barusan kita bahas itu tadi tanyakan. Yang seputar yang barusan kita bahas itu tadi tanyakan. Tetapi temanya jangan dilompat-lompatin. Saya seorang Kristen. Anda sudah setuju nggak dengan apa yang saya katakan tadi? Anda sudah setuju nggak dengan apa yang saya katakan tadi? Hah? Kenapa? Aduh. Kenapa? Oke lah, saya undang muslim yang lain dulu dah. Sakit kepala saya nanti ngomong sama Anda terus ini. Saya undang muslim yang lain dulu dah. Sakit kepala saya nanti ngomong sama Anda terus ini. Aduh. Memang berat ya teman-teman ya. Memang berat ya teman-teman ya. Kita itu menyampaikan fakta, kita menyampaikan apa yang tertulis di dalam, kita menyampaikan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Tetapi orang Islam masih bersikeras saja, Padahal yang saya katakan ada dalilnya. Yuk silakan. Ya. Kita kasih naik ada cinta. Ya, selamat malam saudari cinta. Halo, cinta. Malam. Ya, silakan nyalakan kamera. Nanti kalau ngomong di sini biasanya nggak boleh ngomong nanti. Abang aja ya. Kalau curhat. Ketika Anda saya suruh menyalakan kamera, lalu Anda berputar-putar les seperti komedi Tara, saya akan langsung dan Anda menuju neraka jahanam. Teman-teman sekali lagi ya. Kalau kalian sekiranya sudah malu jadi orang Islam, kalian dilihat orang itu takut, ya kan? Aduh, nanti saya lihat orang Islam saya malu. Jangan. Ini khusus orang Islam yang masih bangga dengan Islamnya. Ya, ayo silakan. Yang muslim silakan naik. Tetapi Anda jangan malu jadi orang Islam. Bila perlu Anda banggalah jadi orang Islam dan debatlah saya. Bantahlah apa yang saya katakan. Ya? Yuk. Kita kasih naik ada Titi Hena. Ya, Titi Hena. Selamat malam Titi Hena. Halo. Oke, baik, saya turunkan ya. Teman-teman pastikan ketika kalian itu memegang layar Anda, pastikan ya lihat apakah Anda itu sedang melakukan permintaan naik, ya. Oke, kita kasih naik ada
Arfah. Oke, Arfah. Banyak muslimah datang ya. Nampaknya mereka sudah mau cerita bahwa mereka sudah meninggal. Halo? Iya, Arfah, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Arfah nyalakan kamera. Udah? Belum. Jangan berdusta dulu. Tentang Muhammad mengizinkan orang Islam boleh berdusta di dalam 3 hal. Langsung mau dipraktekkan di sini. Aduh. Belum terbuka layarnya. Nah, ya. Saudari Arfah, apakah Anda ini seorang muslimah? 100% saya muslimah. Saya bangga menjadi umat Islam. Anda kreator yang sangat menjijikan. Kok bisa? Karena Anda terlalu menghina umat Islam. Baik. Anda tahu? Karena setiap Anda live saya ikutin. Anda bilang di hidung ada setan. Anda yang setan. Karena itu membersihkan diri kita. Kita membersihkan diri dari hadas besar. Karena Anda tidak tahu, karena Anda kafir. Oke. Anda Jadi ketika saya mengatakan bahwa di hidung orang Islam ada setan, saya berbohong atau tidak? Itu tidak berbohong, tapi itu mengeluarkan setan dari hidung kita. Itu mengeluarkan najis. Najis. Itu bukan bohong, najis. Terus Anda fitnah. Itu kita itu tahu Anda. Setiap mengapain air wudhu kita harus bersih. Sebentar. Tenangkan diri dulu, tenangkan dulu. Gini. Tadi kan Anda bilang bahwa karena orang Kristiani pergi ke gereja mana dulu. Tadi kan Anda bilang bahwa channel ini menjanjikan katanya menjelekkan di mana? Gimana menjelekkan agama Anda? Tadi kan Anda menuduh saya menjelekkan agama Islam. Iya. Lalu saya tantang Anda di mana saya menjelekkannya. Terus Anda bilang, kata Anda di hidung orang Islam ada setan. Kan memang betul. Itu bukan setan, bukan ada setan di hidung, bukan ada setan di hidung manusia Islam. Saya bukan. tunjukkan hadisnya ya. Mengeluarkan kotoran dari hidung, bukan setan. Saya tunjukkan. Baik, saya tunjukkan hadisnya. Saya tunjukkan hadisnya bahwa setan itu tidur di lubang hidungnya orang Islam, termasuk di lubang hidungmu. Saya tunjukkan. Nih. Saya suruh nanti Anda baca, tapi jangan lagi Anda bilang bahwa saya menjelekkan agama Islam. Saya putarkan. Dengar, Anda nggak usah membuka hadis-hadis, Anda nggak usah membuka itu. Anda tidak percaya lagi dengan hadis. Anda tidak percaya dengan hadis. Dengar dulu manusia kafir. Loh. Ini Muhammad yang bilang gimana? Anda nggak usah menjelekkan manusia kafir. Dengar dulu. Nih, saya bacakan ya, saya bacakan. Ini bahkan judulnya, bahkan ini sudah judulnya, setan bermalam di rongga hidung. Apa yang harus kita lakukan? Nih, perhatikan. Nih ya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Maksudnya memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Makanya saya bilang di lubang hidungmu ada setan. Lu gimana? Dengar dulu kafir. Nggak usah menjelekkan umat Islam di sini. Kok menjelek? Setan Di mana saya menjelek? di manusia. Itu tidak menjelekkan. Itu adalah fakta bahwa di hidung kalian memang setan tidur di situ. Itu kata-kata kafir.
berarti tadi Muhammad bohong. Makanya Salahnya di mana? Coba, salahnya di mana? Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Oke, salahnya di mana di situ tadi? Anda yang berbohong. Anda sesuka memfitnah. Memfitnah. Anda ini kalian yang nyata. Anda nggak usah dengan agama Islam dan sisi kafir. Karena Anda Menghiranya di mana? Betul. dibersihkan. Coba Anda yang Dikeluarkan. baca. Jangan saya Coba Anda yang baca ya. Jangan saya yang baca. Jangan saya yang baca terus. Jangan saya yang baca terus. Anda yang baca sekarang gantian. Anda yang baca sekarang gantian. Apakah dia tidur atau tidak? Dia tidur atau tidak nih? Anda tidak perlu gitu, nggak perlu ada gitu, nggak perlu ada gitu kan. Ini bacanya apa? Ini bacanya apa? Agak sedikit ragu. Mungkin Anda ragu. Mungkin Anda ragu. Setan, coba baca. Apa ini bacanya? Apa ini bacanya? Anda yang baca. Meninggal dunia. Karena setan tidur karena setan tidur di lubang hidungnya. Aduh. Kafir, dengar dulu ya. Tidur di lubang hidung orang itu bodoh. Terus tadi bacanya apa? Tadi bacanya apa? Itu lupa mengingat Allah, mengingat Tuhan yang bodoh. Memang teman-teman orang Islam akan berdusta jika agamanya dibahas. Anda jelek. Ngomong saja tidak becus. Lu mau lompat lagi. Anda mau lari dari tema. Mau lompat kayak kodok. Lompat ke sana gitu. Yesus. Kamu sudah mengakui tidak bahwa setan di lubang Islam. Manusia Anda sudah mengakui bahwa muslim setan di lubang orang muslim. Udah macet. Oke, saya boleh nyanyi? Bentar. Saya boleh nyanyi nggak? Boleh nyanyi? Nyanyi. Saya boleh nyanyi nggak? Baik. Nyanyilah. Ada setan di hidungmu. Ada setan di hidungmu. Dengar, kau itu manusia. Itu manusia. Manusia kafir. Ada Tuhan mati. Lari kemana-mana. Tuhan mati. Mana yang dibahas? Kau menyembah manusia bodoh. Yuk. Kau Nyanyi yuk. kafir. Ada setan. Nanti bikin musiknya ya. Teman-teman nanti bikin musiknya. Ada setan. Krisis itu bodoh. Ada setan. Itu bodoh. Ada Manusia bodoh. setan. Nggak punya Di otak. hidung. Suka menghina agama besar. Bodoh. Dan tolong. Mereka tidak percaya ada setan di lubang hidung orang Islam. Anda kafir bodoh. Makanya saya bilang teman-teman ya, seorang muslim itu orang yang paling dekat dengan setan. Anda kafir bodoh. Orang yang paling dekat dengan setan siapa? Tuhan itu tidak nampak tahu. Nggak ada Tuhan yang mati. Mana yang dibahas apa? Yang dijawab apa? Anda bilang agama Islam. Makanya Anda kafir. Berat. Anda bilang Tuhan itu agung, bangkit kembali. Malah nggak ada Baik, Tuhan saya mati tunjukkan bangkit sama kembali. kamu ya Itu manusia bahwasanya bodoh. Tuhanmu Isa punya itu betis. manusia. Sekarang Tuhanmu punya Bodoh. betisnya. Tuhanmu punya betis nggak? Tuhan itu nggak punya betis. Oke, baik. Saya Tuhan tunjukkan tidak punya hadisnya. betis. Terus saya tunjukkan ayatnya. Tuhan tidak punya betis. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Itu tidak ada hadisnya. Hmm. Tidak ada hadisnya Tuhan punya betis. Baik.
Kalau nanti Tidak saya ada, tunjukkan, nggak usah- apakah nggak usah Anda ada akan melenceng. kesetanan lagi? Baik. Itu Saya tampilkan. Alkitab yang dibuat manusia. Anda dengar kafir? Baik. Memang Anda kafir. Apakah ini Al-Quran? Tuhan bukan manusia. Ini Al-Quran bukan? Tuhan tidak mati, bodoh. Apakah ini Al-Quran? Itu bukan setiap Al-Quran tidak bilang manusia itu Ini Tuhan. Al-Quran bukan? Sampai kita bodoh kafir. Ini Al-Quran atau bukan? Al-Quran tidak ada bilang Tuhan manusia, bodoh. Oke, saya tunjukkan. Ini Al-Quran, di dalam Al-Quran Apa ini tunjukkan? dikatakan begini. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Betisnya siapa ini? Perhatikan. Pada hari kiamat, urusan menjadi sulit dan huru-hara mengerikan. Allah datang untuk menetapkan keputusan di antara makhluk. Lalu Allah membuka betisnya. Dan yang mulia, Bodoh, yang kafir. tidak serupa Memang kafir dengan tetap suatu kafir. apapun. Bodoh. Tuhan tidak punya betis, bodoh. Tuhanmu punya betis nggak? Makanya Anda kafir, Anda belajar Islam, bodoh. Duh. Tolol. Memang kafir. Ini bodoh. yang ngomong Kafir, Quranmu, bodoh. bahwa Tahu? Quranmu Suka punya kau menghina betis. Islam, bodoh. Ini loh betis. Memang orang kafir, bodoh. Betis Allah akan disingkapkan Tertawalah kalian kebodohan pada hari kalian. kiamat ketika muncul huru-haranya. Bodoh kalian, Lalu bodoh Allah kau. Ta'ala Tolol. menyingkapkan betisnya. Dan manusia tidak ada disuruh betisnya, untuk bodoh. bersujud. Betul? Memang kafir, kalian kafir. Kok tapir Menjelekkan agama Islam kau kalian. Kenapa Nah, tapir? Kau kafir. Loh. Menghina agama Islam kau, Baik. bodoh. Nggak ada Baik. Tuhan manusia. Sebentar. Saya pakai kacamata dulu. Saya pakai kacamata Tuhan dulu. tidak nampak. Tuhan tidak Saya pakai nampak. kacamata saya. Saya pakai Yang kacamata Tuhan, saya. yang kalian sembah Baik. Yang kalian Baik. sembah manusia. Yang Baik. kalian sembah manusia. Baik. Mana ada Tuhan? Anda Nggak mengatakan ada saya Tuhan tapir, lagi. betul. Anda mengatakan Nggak ada saya Tuhan tapir, lagi. betul. Kembali. Tenang, Ucapkan tarik itu. nafas. Tenang, Anda tarik yang nafas. memang kafir. Anda Hembus, yang kan? memang kafir. Nggak Tarik cocok. nafas. Nggak saya Tarik nafas. kafir. Tarik nafas. Karena saya nabi Tarik nafas. bodoh. Karena Anda Hembus, bodoh. kan? Yang kafir Hembus, kan? masih bodoh. Masih bodoh. Otaknya dangkal. Oke, baik. Perhatikan ya. Teman-teman sekalian. Saya menjadi orang-orang kafir karena saya kafir kepada nabi-nabi. Wajib kafir kepada nabi-nabi dan Tuhan. Kita wajib kafir kepada nabi-nabi dan kafir kepada Tuhan. Memang ada kafir, bodoh, tolol. Berdebat sama orang kafir nggak ada siapnya. Lu? Berdebat Dari sama orang tadi saya kafir nggak ada siapnya. menunjukkan Nggak ada kafir, data-data bodoh. bahwa setan Tolol. tidur di lubang hidung. Kabur. Kabur dia lah ini. Itulah teman-teman. Umat apa yang paling dekat dengan setan? Umat Islam. Kenapa Edisti? Kamu mengatakan bahwa umat Islam paling dekat dengan setan? Karena menurut Muhammad, setan tidur di lubang hidung orang Islam. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Yang ngomong Muhammad. Ya, yuk, aduh. Ya, yuk, aduh. Memang sungguh nekat yang nyata ya, nekat yang nyata ya mereka ya. Saya tunjukkan dalilnya, setan tidur di lubang hidung orang Islam. Mereka tidak percaya. Saya tunjukkan dalilnya bahwasanya Allah menyingkapkan betisnya, mereka tidak percaya. Lalu mengatakan tapir. Tapir itu hewan yang lindung. Ya. Tapi kita bangga menjadi orang-orang kafir karena kita kafir kepada nabi-nabian dan juga kepada Tuhan-Tuhanan yang dikarang oleh nabi-nabian. Silakan. Memang berat, saudara ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita masih mencari ya, memiliki pengetahuan ya. Oke, tapi sebelum kita mulai dulu ya, teman-teman sekalian, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Jadi kepada teman-teman, terutama kepada sobat-sobatku yang Kristen, sobat-sobatku dalam Tuhan Yesus, teman-teman bisa mensupport pendirian rumah apologet yang rencananya akan kita dirikan di akhir tahun ini
Dengan cara mampir ke profil, ya, klik foto profil saya ini, nanti kalian akan muncul di mampir ke beranda atau halaman utama saya. Nanti di situ teman-teman bisa berkolekte untuk ikut berpartisipasi dalam mendirikan rumah apologet, ya, teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupportnya, ya. Mudah-mudahan teman-teman keinginan kita itu terlaksana di akhir tahun ini, teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak bisa mampir ke profil, yang tidak tahu, nah ini teman-teman ya, saya tampilkan di layar. Nih ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport untuk pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support di sini. Ini kolekte untuk rumah apologet. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi untuk mendirikan rumah apologet di sini. Ya teman-teman ya, supaya kita ada rumah apologet sendiri, supaya kita bisa bikin segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Oke, kita lanjutkan kembali, kita kasih naik lagi muslim-muslim ya. Semoga kita dapatin muslim yang sedikit agak warasan ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya. Kita kasih naik ada Aguster Kauno. Oke, Aguster Kauno. Agus. Iya, selamat malam saudara Agus. Agus. Halo Agus. Agus. Oke. Oh, ini salah. Malah Yo. Tadi saya kasih Jeffrey ini naik Yo. Oke. Ntar kita kasih naik Jeffrey. Tadi ya, Jeffrey. Iya, selamat malam saudara Jeffrey. Oh, terpental. Kita kasih naik ada sebentar. Tio Banu. Oke, Tio Banu. Pastikan teman-teman kalau Anda bukan muslim, Anda jangan mengajukan permintaan. Lihat layar Anda, yang Anda pencet itu tombol yang Anda pencet itu tombol untuk naik atau apa. Oke, Tio Banu, silakan nyalakan kamera. Tio Banu. Ini di mana di tidak perlu mengajukan permintaan naik. Oke, kalau Anda lihat Anda sedang memencet tombol naik, silahkan dibatalkan supaya ketika Anda nanti naik ke sini Anda tidak jadi bingung sendiri mau ngomong apa, begitu ya. Oke. Perhatikan layar yang Anda pencet, apakah Anda sedang mengajukan permintaan naik atau tidak. Oke. Kita kasih naik ada saudara Ewak. Ya, selamat malam saudara Ewak. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan nyalakan kamera, Bang. Barang. Hai, Rian. Halo, Bang. Ya. Bang Ewak, Anda muslim? Lagi TV. Bukan, Pak. Anda Katolik. muslim atau bukan? Kristen. Kenapa Abang mengajukan permintaan naik, Bang? Maaf, Pak.
Apakah teman-teman sudah melihat bagaimana apa yang saya utarakan? Kalau Anda Kristen, Anda naik ke sini, Anda nanti nggak tahu mau ngomong apa. Kan? Kasihan Bang yang nonton tuh kasihan. Mereka mau menonton orang Islam di sini punya ilmu atau tidak. Berikan kesempatan kepada mereka, oke? Betul, makasih Pak. Oke, saya turunkan ya Bang ya, saya turunkan. Teman-teman, bukan saya itu kejam, bukan apa. Saya ini sudah pengalaman, percayalah dengan saya. Ya, jangan mengajari saya bagaimana cara nge-host, bagaimana cara menghandle siaran begini. Jangan mengajari saya. Bukan saya sombong. Kalau nanti Kristen-Kristen naik, iya kalau dia ada yang mau dibahas. Jadinya bingung, Bang. Jadi Anda juga kesini mau ngapain gitu ya? Yuk, berikan kesempatan kepada yang oke. Oke, kita kasih naik ada saudara Amir. Ya, selamat malam saudara Amir. Halo, selamat malam Bang Edis. Ya, silakan Bang Amir, nyalakan kamera. Waduh, ganti lagi. Gimana ini Syekh? Ganti-ganti terus namanya. Aduh, berat ini saudara. Gimana Kalau Syekh? tidak diganti-ganti, saya susah naik Bang Edis. Oke, gimana? Apa yang mau Anda Ini Bang, sampaikan? cuman saya mau bertanya saja ya kepada Bang Edis ya. Saya bertanya tentang kalau di ajaran saya ada yang disebut Malhamah Kubro atau yang disebut Perang Armageddon itu ya. Kalau di Alkitab mungkin ya, saya kurang tahu ya itu. Bisa nggak Abang menjelaskan tentang itu, apa kejadian apa itu? Ya, Di dalam jadi versi sebenarnya itu bagian itu dicolong juga dari Bible. Nih ya. Ini saya tampilkan nih. Bentar, nah ini. Oh, bukan ini, sebentar nih. Kan sering bilang Bible kitab palsu, ternyata Islam itu hobi sekali mencuri isinya. Syekh. Termasuk yang Anda utarakan masalah Yajud dan Ma'jud itu, betul? Iya betul, itu Nah, betul. jadi Yajud dan Ma'jud itu sebenarnya diambil dari mana? Nih, bentar ya. Saya akan tampilkan ya. Nih. Sebentar. Itu adalah apa namanya? Bagian yang dikutip atau biasalah dicolong lah, saya gunakan bahasanya ya, dari dalam Bible. Nih, saya tampilkan bacaannya nih. Perhatikan. Kita lihat yang versi bahasa Indonesia ya. Nih. Perhatikan Yajud dan Ma'jud. Nih, kita buka dari sumber yang kredibel aja ya. Nih. Saya tampilkan di layar. Oke, nih, Ya'juj dan Ma'juj. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj, nggak ada keterangan. Miskin keterangan. Perhatikan, di dalam Al-Quran ya, itu Quran ya surat ke-18, 94, 97. Musuh Zulkarnain sejenis dengan Gog dan Magog dari Alkitab. Secara tradisional, diidentifikasi dengan suku Turki atau Mongol. Nih, perhatikan ya. Nih. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang muncul pada akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka berperang melawan Isa. Tapi ini sebenarnya ini nggak ada di Quran, Bang. Ya kan? Mereka ini pasukannya di Bukit Tursina, kemunculan juga ini. Tapi ini sebenarnya ini berita-berita ini nggak ada di Quran. Ya di hadis itu, di hadis. Nah, kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, ajaran agama Islam, dalam kitab Kejadian umat Kristen
Ya'juj dan Ma'juj juga muncul banyak dalam mitologi cerita rakyat di berbagai negara. Di antaranya adalah nih Britania Raya, Hindia dan. Tapi ini sumbernya nih. Perhatikan ya, nih. Ya'juj dan Ma'juj berasal dari bahasa Arab nih. Berakar dari kata ujaj yang berarti mengering, kemudian mengeras. Nih. Ini uraiannya ini tapi tidak ada di Quran. Nah, sebenarnya ini merujuk kepada Gog dan Magog di dalam Bible. Nih, sebentar ya. Nih. Sebentar. Nih, perhatikan ya. Nih, Gog dan Magog. Gog dan Magog bahasa Ibrani. Gog dan Magog adalah nama tokoh kaum dari negeri Alkitab nih. Di dalam Yeskiel pasal 38. Nih. Jelas. Juga dibaca juga dalam kitab Wahyu. Diulang dalam perjanjian baru nih. Gog dan Magog itu merujuk kepada adalah sebutan bagi kumpulan bangsa-bangsa. Nih. Pada Kekaisaran Romawi, Gog dan Magog dihubung-hubungkan dengan legenda gerbang Alexander yang konon didirikan Alexander Agung untuk merintangi bangsa Gog dan Magog. Ini sebenarnya sumber-sumbernya dari sini. Begitu. Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya ya nanti kalau saya bilang nanti. Kalian tahu sendirilah ya. Cuman sayangnya tema kita bukan itu sebenarnya gitu. Soalnya gitu, gini Bang Syekh. ya. Gimana sih? Ini cerita yang mungkin dari zaman saya masih kecil tentang benteng Zulkarnain itu ya, versi di dalam Al-Kahfi itu ya. Dan kalau di situ kan yang bikin di Bible mungkinnya apa Alexander Agung gitu. Kalau versi Bible Alexander Agung. Bukan, gitu enggak, bukan seperti itu. Itu sebenarnya dari tafsir-tafsir kemudian diambil oleh Al-Qur'an. Mungkin itu dari ajaran Yahudi atau dari ajaran ke sini itu tentang Alexander Ya, Agung Gog itu. dan Magog itu hanya ada di dalam Bible, di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oh, perjanjian lama ta. Yang saya pertanyakan pada saat ini kan itu masih misteri Bang, itu yang disebut gerbang itu yang dari timah itu, coran timah dan tembaga itu diceritakan sampai saat ini belum ada orang yang menemukan. Betul nggak? Iya, jadi sebenarnya kalau bicara tentang Bible itu sering merepresentasikan sesuatu itu dengan lambang. Jadi itu bukan berarti sebagai contoh ya misalnya dikatakan bahwa hukum itu biarlah dia menjadi tanda di dahimu dan menjadi lambang di tanganmu. Jadi maksudnya tanda di dahi itu maksudnya bukan ditempel begitu terus dicap kayak Wiro Sableng 212, bukan itu. Menjadi tanda di dahi itu maksudnya bahwa hukum itu terus menerus ada di pikiran kita. Terus menjadi lambang di tangan, artinya kita eksekusi dengan perbuatan seperti itu. Nah, berbicara dengan Gog dan Magog itu juga berbicara bagaimana itu berbicara dengan tentang bangsa-bangsa nanti yang akan datang, yang akan muncul seperti itu. Ya, masalahnya kan kalau di ajaran saya itu Ya'juj Ma'juj itu misteri Bang sebetulnya. Iya, mereka harus nyolong dari Bible untuk menjelaskan isi Al-Quran itu. Ya, Ya'juj dan Ma'juj ini menurut saya misteri sampai saat ini belum ketemu apakah yang disebut Ma'juj itu teh bangsa atau kelompok atau sejenis manusia atau bukan, ya masih misteri. Kalau kita Jujur membaca aja. Al-Quran kita tidak akan mengerti. Makanya orang Islam adalah kaum yang tidak memuaskan diri dengan Al-Quran. Makanya saya bilang begini Syekh, ya. Nih, ketika seorang Islam menjelaskan isi Al-Quran, disitulah seorang Islam itu wajib dia itu berdusta. Iya, dia harus berdusta untuk mengatakan sesuatu tentang Al-Quran. Kalau tidak berdusta, seorang muslim akan mengakui bahwa Al-Quran kitab yang nggak jelas.
Ya memang sih pada dasarnya memang sih banyak kesamaan Bang Al-Quran sama di Bible itu. Sejujurnya saya Iya, pernah saya sudah sedikit-sedikit membaca juga. keseluruhan isi Al-Quran. Ya, Saya juga pasti. sudah membaca keseluruhan isi Bible. Apa kesimpulan saya? Kesimpulan saya adalah Al-Quran adalah kitab yang ingin menulis ulang apa yang ada di dalam Bible, tetapi Al-Quran menuliskannya secara singkat, padat, dan gak jelas. Iya kan kata dalam Quran kan ada kata-kata begini dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu gitu. Iya, tetapi Betul, Kak. sayangnya ketika umat muslim ditanya, mana kitab-kitab sebelumnya yang dibenarkan itu? Orang Islam tidak mampu menjawab. Makanya sekarang ini ada sesuatu yang lagi viral namanya Islamic Dilemma. Apa itu Islamic Dilemma? Teori Islamic Dilemma itu muncul belakangan ini ya. Itu adalah sebuah teori di mana Al-Quran itu sebagai buku yang sangat membingungkan. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab Injil, tetapi Injil yang Quran menyuruh beriman kepadanya nggak ditemukan. Ya memang sih ya memang benar begitu adanya memang. Kalau Atau Injil yang Quran disuruh merujuk kepadanya tidak membenarkan Al-Quran itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan Islamic Dilemma. Itu sama kayak begini loh Bang. Sama kayak pernyataan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Dia bilang begini. Katakan kepada dia kalau kamu tidak percaya kepadaku. Ya kan? Ternyata setelah ditanya kepada perempuan yang disuruh kita bertanya kepadanya, perempuan itu tidak membenarkan omongan kita. Gitu. Jadi serba bingung. Iya. Memang sih ya saya juga kan tidak mungkiri Bang ya kalau dalam tafsir itu memang banyak sih yang ngambil dari yang lain juga seperti dalam tafsir Tobari. Mungkin Abang udah baca tafsir Tobari mungkin Ya, sudahlah pasti. Tafsir Tobari, Jalalain, Ibnu Katsir, itu sudah saya baca Ibnu Ishaq. semua. Ibnu Ishaq udah Ibn Ishaq. Ibn Ishaq itu sirah dia, buku sirah. Ya, Atau Sirah buku Nabawiyah riwayat tentang Ya. biografi Muhammad. Ya betul tarikh Islam kalau saya sebutnya tarikh Islam itu Iya. Sirah Nabawiyah sekarang ya. Itu kan Dan memang sih Bang isinya Sigit. kita harus akui bahwa orang muslim tidak bisa memahami Al-Quran kalau orang muslim nggak ngintip kitabnya orang Kristen. Saya kasih contoh Bang, contoh yang paling sederhana nih. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Ini temanya kita ini ya nih. Bentar. Menurut Al-Quran, Yusuf itu Nabi Yusuf ya, Yusuf dalam Ya. Al-Quran. Itu kan punya adik. Iya. Siapa adiknya namanya? Yang saya tahu yang adik bungsu Benyamin. Dapat dari mana? Dapat dari itu kalau nggak salah dari Bible itu. Yang saya tahu seperti Dari Bible. Makanya saya bilang, wahai kaum muslimin, kalau kamu mengatakan Bible palsu, kenapa kamu colong isinya? Kalau dibilang, kapan saya nyolong? Pasti kan muslim bilang begitu. Nyolongnya kapan? Kenapa kalian mengatakan adik Yusuf namanya Binyamin? Dapat dari mana? ya betul memang. Iya pasti dari nyolong isi Bible. Sebab kan memang sih kalau di Quran nggak ada yang menjelaskan siapa saudara-saudaranya. Ya ambilnya kan dari hadis itu. Pernah seperti ada nama- sebuah podcast yang terjadi antara Richard Lee dengan Don Ditan. Di mana Richard Lee bertanya kepada Don Ditan, dibilang, "Kok Dondi, ya, siapa murid-murid Isa itu? Ada berapa jumlahnya?" "Oh, menurut jumlahnya 12. Nama-namanya siapa? Sebutkan satu saja nama." "Oh, harus maling dari Bible seketika itu juga." Makanya saya bilang Bang, tidak mungkin seseorang muslim bisa memahami isi Al-Quran
tanpa seorang muslim itu akan menjulingkan matanya terhadap kitab yang dituduhnya palsu. Ngintip, harus ngintip bang, nyontek macam anak SD. Woi, jawaban lu apa coy? Itu dia, itu kerjaan orang Islam. Ya, sebetulnya Bang yang saya ketahui memang kalau baca sejarah memang tidak ada sih sejarah yang saya tahu gitu kan. Saya cari kan istrinya Nabi Ishak itu siapa, istrinya Nabi Musa itu siapa. Nggak ada. Saya nemu nggak ada, tapi nemunya di kitab lain ada. Di Ada. Bible, iya. Ya ada. Justru kan Tapi umat mungkin muslim nanti akan mengklaim, oh itu dalam kitab tafsir kami. Tafsir taunya dari mana? Emang kitab tafsir dapat dari wahyu gitu? Ibnu Katsir bertapa di Gua Hira juga dapat wahyu gitu? memang Gini sih yang menjadi masalah kita itu sekarang itu masalah kejujuran dan kemunafikan. Gini, kalau umat muslim ditanya, dari mana umat muslim tahu nama adik Yusuf itu Binyamin, murid-murid Isa itu Hawarion itu jumlahnya 12, nama-namanya ini. Muslim itu harus ngakuin bahwa mereka tahu dari kitab-kitab terdahulu. Artinya Muslim harus merujuk kepada kitab-kitab terdahulu. Tetapi umat Muslim kalau disuguhin Bible, dibilang itu kitab palsu. Kitab palsu kok dirujuk sebagai kebenaran untuk menjelaskan Al-Quran? Gimana? biasa Bang, kalau masalah itu kan, kalau masalah itu memang sih doktrin dari saya kecil juga seperti itu. Jadi kitab itu kan saya juga kan gini, dari kecil saya diajarkan untuk mengimani, rukun iman itu kan mengimani 4 kitab. Di antaranya Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Saya disuruh mengimani 4 kitab. Cuman pertanyaannya, Jabur di mana? Taurat di mana? Injil itu di mana? Saya tidak itu tahu dia jadi sejujurnya. masalah. Nah, umat Iya. Muslim sekarang, ya kan? Kalau ditanya Injil di mana? Injil sudah tidak ada lagi. Lah terus kenapa Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab yang nggak ada lagi? Nah, justru itu yang saya belum terpecahkan itu. Masalahnya kenapa di dalam pelajaran rukun iman itu ada termuat nama 4 kitab. Kalau itu udah yang 3 udah tidak ada, kenapa masih dimasukkan lagi? Udah Iya. satu aja iman kepada Quran. Dan yang paling Oh, lucu Syekh, Muhammad kan hidup tahun 600 sekian, abad ke-7. iya, iya. Nah, di abad ke-7, kanonisasi terhadap Injil itu sudah selesai. Tidak ada lagi cerita kanonisasi setelah abad ke-7. Bayangkan, di abad Muhammad hidup abad ke-7, ada ayat yang mengatakan, hendaknya orang-orang yang kepadanya diberikan Injil memutuskan perkara berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya. Betul? Ya, betul. Bagaimana mungkin umatnya disuruh memutuskan perkara berdasarkan Injil di abad ke-7, tapi Injilnya kagak ada. Ini kan sama saja ngomong begini, ada orang tua bilang sama anaknya, misalnya anaknya Udin, kamu nanti pakai motor Yamaha RX King ya, tapi motor Yamaha RX Kingnya nggak ada. Ini kan nggak namanya ngarang bebas. Sama seperti pernyataan Al-Quran. Orang-orang yang diturunkan Injil kepadanya hendaknya memutuskan perkara berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya. Tapi kitabnya itu tidak ada lagi. Ya, betul. Gitu Bang. Makanya berat itu. Memang sih untuk saya pribadi sih sebetulnya kalau untuk saya kan terus belajar saja Bang ya. Karena kan beragama itu, menurut saya ini beragama itu bukan kita masalah segi keturunan atau segi lingkungan, tapi harus pakai akal. Dari kecil saya dididik harus balig atau tamyid. Udah dewasa disebutnya mukalaf. Mukalaf itu orang yang sempurna akalnya. Jadi nggak ada agama untuk orang yang tidak sempurna akalnya. Ya menurut yang saya diajarkan dari kecil itu harus mukalaf. Ya saya kan usia udah tua udah harus mukalaf.
Jadi bukan beragama itu bukan berdasarkan ikut-ikutan, keturunan atau lingkungan, tapi harus benar-benar dari hasil penelitian, hasil belajar yang betul-betul belajar itu. Saya suka orang yang beragama itu bukan karena ikut-ikutan, karena udah pencarian dia. Dan akhirnya dia berlabuh di mana? Ya nggak tahu gitu. Ya, tapi faktanya begini Syekh. Faktanya di lapangan umat muslim itu kebanyakan dari mereka itu ikut-ikutan beragama. Ya memang sih memang betul sih. Ada istilah Islam keturunan karena kakek Mereka buyutnya Islam. latah mengatakan sesuatu yang dikatakan orang-orang terdahulu padahal isinya tidak benar. Iya. Makanya kan saya kan waktu masuk menolak. Ya saya nggak takut sih masalah itu, saya bukan menghujat, tapi wajar kan saya menolak man qala la ilaha illallah dahula jannah, saya menolak. Bukan masalah itunya, karena yang setahu saya bukan diucapkan. Man qala la ilaha illallah dahula jannah itu bukan diucapkan, tapi dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, plus juga tapi masalahnya Syekh, kata kola itu sendiri artinya adalah mengatakan atau mengucapkan. Iya, betul, saya mengucapkan, tapi mengucapkan itu bukan hanya sekedar ucapan. Kola itu menghalikan amanu wa amilu, yaitu Itu pengamalan. bisa saja gitu. begini Syekh. Itu bisa saja kita terima. Seseorang yang mengucapkan misalnya aku cinta kamu, maka dia harus mengeksekusi perbuatan itu dengan apa yang dimaksud mencintai, betul? Ya, jelas, Ya itu kan? jelas. Misalnya Ya, jelas. seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita, saya mencintai kamu. Maka kata-kata itu harus dieksekusi. Ya, Dengan apa? harus ada action. Dengan dia perhatian, ya kan? Dengan dia mengasihi orang yang dicintai itu, betul kan? Ya, Bukan betul, malah dipukulin, betul nggak? Ya, jelas. Nah, Ya, kita makanya pernyataan Muhammad, dia bilang begini, man qala, ya, siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah masuk surga. Tapi kan tidak berhenti di situ. Ada orang bertanya, sekalipun orang itu berzina, sekalipun orang itu mencuri, ya, walaupun berzina, walaupun mencuri. Artinya, makanya saya simpulkan, bahkan seorang Muhammad tidak paham makna daripada syahadat. Karena syahadat bagi Muhammad hanya di mulut saja, tidak dieksekusi dengan perbuatan. Buktinya apa? Walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga. Yang penting syahadat. Tapi Bang, itu berbeda dengan yang saya pelajari. Karena kan apalagi kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul itu tidak gampang. Itu kita maksudnya bukan mengucapkan dan bersaksi dengan ini, tapi harus betul-betul tahu arti makna itu. Artinya pemahaman Anda terhadap kalimat itu masih lebih baik ketimbang pemahaman Muhammad terhadap syahadat. Kalau menurut Muhammad syahadat itu eksekusinya itu walaupun berzina, walaupun mencuri tetap masuk surga. Tapi kita kembali lagi kepada isi syahadat itu ya Bang. Saya tidak mungkin dan sangat tidak percaya andaikan orang sudah bersahadat bisa melakukan itu, sangat tidak percaya. Harusnya secara normal ketika seseorang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka yang harus diutamakan di dalam diri dia itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Betul? Ya, betul. Nah, ternyata ada sahabat bertanya, walaupun dia berzina ya Rasulullah, walaupun dia mencuri, dia jawab, walaupun berzina, walaupun mencuri. Yang penting mengucapkan kalimat syahadat. Aduh, ini bertentangan. Kalau untuk menurut saya bertentangan, Bang. Sangat bertentangan. Tapi ini. ya udah begitu mau bagaimana? Iya, tapi kalau begitu kita enak aja. Kalau begitu ya udah, ketika saya sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, besok melakukan kebaikan, tenang. Besoknya syahadat lagi. Besoknya kayak gitu lagi salah. Besok gitu, agama apa itu, Bang? Makanya saya bilang indahnya agama Islam.
Bukan indah bang, buruk itu indah dari mana itu? Karena kan maaf ya bang, saya bukannya so tahu so pinter ini. Seperti ketika ritual sholat gini aja pak, kita harus tahu arti dan makna itu dan harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari dari Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kasiro dan seterusnya sampai salam kayak gini itu ada prakteknya bukan hanya ucapan gitu. Ya, Menurut sepengetahuan saya. tetapi yang dilakukan oleh umat sekarang ini tidak seperti itu, Syekh. Umat Memang sekarang benar. ini yang penting itu adalah ritual atau gerakan-gerakan badan. Betul. Iya. Saya juga kan pernah lihat di YouTube, Ustadz Abdul titik-titik ditanya sama jamaahnya, Pak Ustadz, kalau saya tidak mengerti arti bacaan sholat itu gimana? Ya tidak apa-apa. Sholat aja, tidak apa-apa, tidak wajib mengerti. Nah, di sini saya menolak, kok kayak gitu pembodohan. Terus kita mengucapkan tidak tahu artinya, orang apa? Seperti ya nggak ngerti lah. Contohnya Seperti gini. robot. Ya, seperti saya mengucapkan kalau gini, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Nggak tahu lah. Ya, makanya dulu zaman saya masih kecil, saya itu punya teman. Teman saya itu punya boneka yang diputar-putar itu, tahu kan? Iya. Nah, ketika boneka itu diputar-putar, dia melakukan sesuatu. Kayak gitu, dia nggak tahu dia itu ngapain. Iya. Yang penting dia sesuai dengan apa yang disettingkan kepada dia untuk berbuat seperti itu. Ya, jadi kan ini maaf ya, jadi kan saya juga jadi bahan bulian lah, termasuk abang juga membuli kan itu viral di TikTok itu nyanyian abang itu Makanya saya bilang bang, kan sudah saya pernah bilang, ketika Anda mengucapkan sesuatu, tetapi Anda tidak mengerti apa yang Anda ucapkan, itu sama seperti Anda bernyanyi tadi itu. Ditanya apa itu artinya? Amin. Saya juga kan jujur aja bang ya, saya juga bukan sok pinter, saya juga suka diskusi. Marilah kita belajar lagi apa yang kita praktekkan ritual itu dari kayak gininya, dari sampai bacaannya haruslah dipelajari supaya lebih mengerti dan lebih berkualitas. Karena gini bang, maaf ya bukan saya sok pinter jadi muslim. Ketika kayak gini-gini doang tanpa tahu arti maknanya jatuhnya kemana? Fawailul lil musholin. Neraka Orang-orang yang sholat seperti mabuk. Ya, satu itu. Ya, kedua kan jangan engkau mendekati kepada sholat sehingga kamu sedang mabuk. Ya, di situ ada dua yang saya temukannya dari Ar-Ra'aita Al-Maun ayat 4, fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Orang-orang yang sholat. Harusnya kan umat Islam itu protes bertanya, kenapa saya sholat tapi kok saya bisa celaka? Nah, harusnya itu yang jadinya dipertanyakan gitu, jangan terus aja ritual dia. Karena kan dengan gerakan yang kayak gini, dengan bacaan sudah belum masuk kategori penyembahan kalau buat saya itu. Kalau ini untuk kepercayaan saya tetap harus ada istilahnya apa? Actionnya gitu. Kita sholat actionnya gimana? Ya, Kalau kata Rizal nggak usah. Yang penting begini-begini masuk surga. Betul Rizal? Halo, assalamualaikum warahmatullahi Bang Rizal. Waalaikumsalam. Dis, ya. Udah lihat nih. Coba, Syekh, Anda Muslim mengucapkan salam kepada Rizal, nggak ada dia nggak membalas salam. Waalaikum. Ngeri. Jadi sebetulnya Bang kalau dalam kaidah bahasa Arab, wa'alaik itu pakai kop itu sebenarnya sangat kasar itu. Kalau pakai kaf wa'alaik lebih, kalau wa'alaik wah itu binasalah untuk kamu. Wah, Nah, keren. tuh dengerin. Anda diajarin ini sama Syekh ini. Dis. Tidak ada satu umat Islam pun hari ini ya, bahkan anak TK saja dia sudah tahu apa makna-makna dan lafalan dari sholat itu ya. Nggak ada satu orang Islam pun. Coba
Kalau kalian mau tes, ya, coba Coba kalian sih, tanya. gimana sih nanggapin orang kayak begini sih? Coba tuh. Mana ada orang Islam yang dari kecil dia belajar kecuali agama kalian. Memang agama Oke. doktrin ya. Enggak ada. Coba dari mana logikanya ya? Darah Yesus itu mampu menghilangkan dosa, ya. Mampu menghapus dosa. Coba. Dari mana? Makanya benar kata Profesor Emon Jacob bahwa ini adalah dongeng dan imajinasi. Ya, Emang dongeng maksudnya itu- sebentar. Bentar dulu. Kau Ini dengar Rizal dulu nih kalau baik-baik. kalau dia ini kayaknya nggak bisa dengar suara kita, makanya dia ngomong terus nih. Kau dengar dulu ya. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita untuk menghibur orang yang akalnya belum stabil, ya. Jadi kalian orang-orang yang akalnya belum stabil, kembalilah stabilkan akal kalian ya. Jangan kalian mau terpengaruh oleh dongeng yang disampaikan ini dari hasil penelitian bahwa ini adalah dongeng dan imajinasi. Kemarin udah kata kita orang bahas Islam. itu Rizal. Itu bukan kata orang Islam, itu kata profesor kalian yang telah melakukan penelitian, ya. Kemarin udah kita bahas itu. Adakah orang Islam yang melakukan penelitian lalu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng? Nggak ada satupun. Jangankan orang Islam, orang di luar Islam saja nggak pernah mengatakan bahwa Al-Quran adalah dongeng. Ini kalian dari kalangan kalian sendiri mengatakan bahwa ini adalah dongeng dan imajinasi. Bagaimana kitab yang diyakini sebagai kitab suci berasal dari dongeng dan imajinasi? Udah? Gimana akal dan bicaranya pikiran udah. kalian ya? Coba. Udah bicaranya. Ya, silakan. Ngos-ngosan begitu Rizal. Kenapa kamu ngos-ngosan Rizal? Kenapa? Emosi. Nah, dia dibisukan ngomong nggak tahu apa yang ngomongin. Kenapa kamu emosi, Kami itu nggak ada yang ngos-ngosan emosi. begitu? Ada apa? Kalian sudah mendengar berita terbaru saat ini. Bagaimana ya orang-orang Wahyudi berteriak, ya, Iran please, ya, please, Iran Satu dibahas stop. lompat lagi ke yang lain nih, Rizal. Rizal, kalau membahas, kamu bisa nggak kalau membahas sesuatu itu satu kelar dulu baru lompat ke yang lain? Ya, Bisa? silakan, kita bahas, silakan. Kemarin itu sudah kita bahas. Belum selesai. Kamu bilang, ini gimana nih Rizal nih? Kamu bisa dengar suara saya nggak, Jal? Silakan. Kamu bisa dengar suara saya nggak? Bisa, silakan. Kemarin kamu sudah mengatakan bahwa Bible itu berisi dongeng-dongeng menurut pakar ini, pakar itu. Dan kamu sudah mengiyakan betul bahwa Bible itu dongeng-dongeng, benar? Iya, benar. Oke. Di dalam Bible ada peristiwa bagaimana Musa membelah laut Teberau ketika membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nah, kata Anda, menurut Anda tadi, dengan mengutip pakar-pakar Bible, itu dongeng, benar? Betul? Dari profesor ahli sejarah. Ya udah, itu dongeng. beragama Sebentar, jangan kau ulang lagi. Nah, sekarang di Quranmu ada nggak Musa membelah laut? Ada. Nah, berarti itu dongeng. Ya. Dongengnya bukan seperti itu. Kau dongengnya berasal. Coba lah ini gimana ini Kau di Rizal dalam nih? Alkitab, ya. Sebentar, Jal, dengar. Saya mau gunakan lo pikiran kamu. Dengar dulu sebentar, pelan-pelan, tenang. Kalian. Apakah di dalam Quran ada peristiwa Musa membawa Bani Israel kemudian membelah laut, ada nggak? Udah. Ada. Itu dongeng nggak? Udah, boleh ku jawab? Dijawab dulu, itu dongeng atau tidak? Silakan nanti kau bilang aku motong-motongmu. Silakan kau Enggak, selesaikan saya tanya dulu. sama kamu, dijawab dulu, itu dongeng atau tidak? Baik, ya. Cerita tentang Musa membela lautan itu. Yang saya tanya itu dongeng atau tidak? Beginilah debat andalan. Oten-oten. Udah kau dibawa dulu Rizal. Aduh, kau ini standar ganda terus dari dulu.
Heran saya dengan statement-statement mereka ini, mengatakan Bible dongeng, mengatakan Bible palsu, tapi nyolong dari situ. Gitu loh. Ya memang kadang-kadang gimana Bang ya, orang itu kan gimana isi hatinya. Kalau isi hatinya ada kebencian, tidak ada yang bagus di mata mereka. Tidak ada yang bagus di mata mereka. Kalau isi hati udah tertanam kebencian, tidak akan Tapi ada gimana yang sih? bagus. Itu kan ajaran Islam, gimana? Saya menolak Bang ya. Bang Edis, Gini sih. Bentar, maaf. coba datanya mana Bang Edis, gimana itu pelajaran Islam dari mana itu saya? Bukankah menjadi seorang muslim maka dia harus membenci orang Wahyudi dan orang Nasrani? Di dalam hadis. Ya. Saya kurang percaya terhadap hadis-hadis itu. Iya, nah kalau masalah kurang percaya ya saya mau bilang bagaimana Syekh, tapi begitulah Iya. bunyi hadis yang dipercaya oleh umat muslim. Karena kan Bang maaf ya, kalau hadis itu ya yang saya tahu itu masalah hadis diterbitkannya di era kejayaan Islam, era Abbasiyah ya. Di situ udah ada Bang kepentingan disusupirlah kepentingan udah ada itu ya. Udah ada itu. Bahkan muslim dan muslim juga kontroversi di situ. Sejujurnya gitu. Seperti apa Abang kenal Ibnu Syihab? Mm-mm. Ibnu Syihab kan dengan Dokter Cakra itu udah berapa jam dia diskusi masalah hadis itu di YouTube sampai 5 jam kalau nggak salah. Ibnu Syihab dan yang lain-lain ada di YouTube. Diskusi karena untuk masalah hadis itu memang sih ya saya boleh menerima hadis dengan catatan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an itu sendiri, Bang. Oke, coba kita kasih naik Didis Okio. Muslim, Bang? Halo? Oke lah Syekh. Artinya yang saya maksudkan begini Syekh ya. Ya. Ketika orang muslim sangat benci terhadap Bible, mengatakan Bible dongeng-dongeng, Bible karangan-karangan, saya cuman pesan begini. Jangan kalian bilang seperti itu. Kenapa? Karena ulama-ulama kalian, para mufasir-mufasir kalian itu nyolong atau merujuk dari kitab yang kalian fitnahkan itu. Ya seperti barusan Bang Rijal kan sejujurnya ketendang juga. Seperti mengatakan isi Bible itu dongeng. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita memberikan tanggapan yang baik dan positif supaya kita juga dicerdaskan oleh debat ini. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini juga mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai penguatan iman kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-9 mengatakan, doa minta tolong terhadap orang yang curang untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengarat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyongkong. Kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia.
Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita kepada Tuhan. Marilah kita bersandar kepada Tuhan yang benar, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.